Kimberly Kentwood. Do you remember high school when you were big? Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul From Friend to Fiancé. Film ini menceritakan tentang seorang pria dan wanita yang udah bersahabat sejak masih SMA dan masih sering menghabiskan waktu bersama sampai mereka dewasa. Lalu pada suatu ketika, wanita ini tiba-tiba mendapat kabar yang mengejutkan kalau sahabat prianya itu akan menikah dengan wanita lain yang merupakan teman SMA mereka. Wanita ini pun kemudian diminta untuk merencanakan pesta pernikahan tersebut, yang membuatnya jadi merasa patah hati dan menyadari kalau selama ini sebenarnya dia mencintai sahabatnya. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah pria dan wanita ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini diawali dari adegan upacara pernikahan, di mana ada seorang wanita bernama Jessica yang menjadi pendamping pengantin. Ceritanya, si Jessica ini pintar dalam membuat rencana pernikahan, oleh karena itu dia sering dimintai bantuan oleh teman-temannya untuk merencanakan pesta pernikahan mereka. Agar nggak terlihat single di acara itu, Jessica sengaja mengajak teman kencannya bernama Rob, yang sebenarnya baru dia kenal selama beberapa bulan. Namun Rob tiba-tiba aja meminta Jessica untuk putus hubungan, karena di pesta itu Rob kebetulan bertemu dengan mantan pacarnya yang ingin ngajakin balikan. I think we need to split up. I did not plan. Oh, okay. Keesokan harinya, Jessica kemudian datang ke sebuah gym yang dimiliki oleh sahabatnya yang bernama Ted. Di sana, Jessica curhat kalau dia udah diputusin Rob tepat di pesta pernikahan, yang membuatnya merasa sedikit bersedih karena dia pikir Rob bisa menjadi pasangan yang cocok bagi dirinya. Sementara itu di sisi lain, Ted malah bercerita kalau dia sedang berpacaran dengan teman SMA mereka yang bernama Kim, dan dalam waktu dekat ini mereka berdua berencana untuk bertunangan dan menikah. Namun Jessica jadi terkejut mendengar berita itu, karena dulu Kim merupakan wanita yang sangat kejam dan suka mengejek mereka waktu di sekolah. It's Kimberly Kentwood. Do you remember high school? Ted yang tahu kalau Jessica nggak suka sama Kim, kemudian memberitahu kalau Kim yang sekarang udah banyak berubah dan nggak seperti dulu. Selain itu, Ted juga meminta Jessica agar menjadi pendamping pengantin dan mempersiapkan dua acara, yaitu pesta pertunangan dan pernikahan mereka. Ketika bekerja di sebuah panti jompo, Jessica lalu bercerita kepada para lansia kalau Ted akan menikah dengan wanita yang selalu mengejek mereka. Para lansia itu pun sempat curiga kalau Jessica menyukai Ted, karena dia sama sekali nggak terlihat bahagia dengan berita pernikahan sahabatnya. Jess likes Ted. No. Ladies, I think the real issue here. Setelah pekerjaannya udah selesai, Jessica kemudian pulang ke rumah ibunya bernama Stacy yang udah mendengar kalau Ted akan menikah. Jessica lalu memberitahu kalau dia ada janji untuk bertemu dengan Ted dan Kim, dan ketika masuk ke kamarnya, dia melihat fotonya bersama Ted waktu mereka masih SMA. Beberapa saat kemudian, Ted dan Kim akhirnya sampai di rumah orang tua Jessica, yang membuat Jessica merasa canggung karena udah bertahun-tahun dia nggak ketemu sama Kim. Jessica pun masih nggak menyangka kalau sahabatnya akan menikah dengan Kim, dan mereka bertiga lalu membicarakan tentang pesta pertunangan yang akan diadakan di rumah orang tua Ted. Great guy. Back me up here, Jess. For you. Okay. Shall we get started? Sesampainya di tempat tujuan, Jessica kemudian mulai membahas dekorasi dan beberapa makanan yang akan disajikan di pesta itu. Di tempat itu, mereka bertiga akhirnya bertemu dengan ibu Ted bernama Gail, yang tampak begitu bersemangat karena sebentar lagi dia akan memiliki seorang menantu. Ketika Gail dan Kim masuk ke dalam rumah, Ted lalu mengajak Jessica ke rumah pohon di halaman belakang yang merupakan tempat persembunyian mereka waktu masih kecil.
Di sana, Ted dan Kim lalu bernostalgia tentang kisah mereka saat masih SMA, di mana Kim dan teman-teman yang lain selalu aja mengejek Ted yang bertubuh gemuk. I mean, I just can't figure out how you kept it a secret from me this whole time. You're an amazing woman. You mean everything to me. Jessica yang merasa galau dengan pernikahan sahabatnya, kemudian curhat kepada seorang lansia bernama Patrick kalau dia ada sedikit rasa kepada Ted. Di malam harinya, Jessica akhirnya mengadakan pesta pertunangan bagi Ted dan Kim, dan pada saat itu Kim datang bersama dua temannya yang bernama Lauren dan Megan. Went to school together? Yeah, Megan and Lauren. Karena Ted lupa menjemput neneknya, Jessica lalu berinisiatif untuk meminta tolong kepada Patrick agar mengantar nenek Ted yang bernama Graham ke rumah ini. Nggak lama kemudian, Patrick dan Graham akhirnya sampai di tempat tujuan, yang membuat Jessica merasa sedikit kaget karena Patrick ternyata bisa mengendarai motor matic. So what happened? How did you forget the grand? Ketika pesta itu dimulai, Ted dan Jessica kembali mengenang masa lalu mereka, di mana Ted pernah mengadakan pesta ulang tahunnya di halaman ini. Namun kebersamaan mereka itu dilihat oleh Lauren dan Megan, yang membuat mereka berdua jadi merasa curiga kepada Jessica kalau dia ingin merebut Ted dari Kim. Jessica. Yeah, they were best friends. That's all. Keesokan harinya, Jessica dan Kim kemudian bertemu di sebuah tempat yang akan mereka sewa untuk acara pernikahan. Pada saat itu, Kim akhirnya bertanya apakah Jessica punya perasaan khusus kepada Ted, karena banyak orang yang mengetahui kalau mereka berdua sering bersama-sama. Hook up. Oh, it's not like that between us. Sebelum Jessica sempat memberikan jawaban, Kim tiba-tiba mendapat telepon dari mantan pacarnya bernama Brian yang masih nggak terima kalau mereka putus hubungan. Kim yang penasaran pun lalu ingin mendengar jawaban yang pasti dari Jessica, dan ketika Ted akan menghampiri mereka, Jessica akhirnya berbohong kalau dia nggak ada perasaan apapun kepada Ted. No, I don't have feelings. Hi, Ted. Hey. Jessica yang semakin galau dengan perasaannya, kemudian kembali curhat dengan Patrick tentang jawaban yang ia berikan kepada Kim. Namun Patrick mengatakan kalau perasaan ini wajar aja terjadi pada Jessica, karena sahabat yang ia kenal dari kecil sebentar lagi akan menjalani kehidupan baru dengan wanita lain. I've been distracted and forgot to arrange a ride for... Kemudian di sore harinya, Jessica menjemput Ted dan Kim beserta teman-teman mereka dan ingin mengajak mereka semua untuk bermain paintball. Kebetulan pada saat itu Ted menitipkan uang muka untuk membayar sewa tempat pesta, dan beberapa waktu kemudian mereka semua akhirnya sampai di tempat tujuan. Singkat cerita, ketika mereka lagi asik bermain, Ted dan Jessica malah mengobrol tentang kebahagiaan mereka waktu masih kecil. Dalam permainan itu, Kim tiba-tiba aja melihat kebersamaan mereka, sehingga dia jadi merasa ragu pada ucapan Jessica kemarin yang katanya nggak punya perasaan apa-apa kepada Ted. I am your best woman. It's my job to know these things. You, Lauren. Hey! Well... Setelah mereka selesai bermain, Jessica nggak sengaja melihat Kim yang kembali ditelepon oleh mantan pacarnya yang masih aja mengganggu kehidupannya. Di sana, Kim juga membahas kebersamaan Ted dan Jessica di arena bermain, yang membuatnya merasa semakin marah dan meminta Jessica agar menjauh dari calon suaminya. You know what, actually, there is something you can do. Kemudian saat Ted datang menghampiri mereka, Kim tiba-tiba aja memberitahu kalau Jessica punya perasaan yang spesial kepadanya. Namun Jessica berusaha menyangkal tuduhan tersebut, dan menjelaskan kalau dia hanya merasa kehilangan karena sahabatnya dari kecil akan menikah dengan wanita lain. My best friend is getting married, okay? Walaupun mereka masih tinggal di kota yang sama, persahabatan mereka nggak akan bisa seperti dulu karena Jessica nggak mau membuat Kim cemburu dengan kedekatan mereka. Kim pun akhirnya percaya dengan penjelasan tersebut, karena mungkin aja dia akan merasakan perasaan yang sama jika dia bertukar posisi dengan Jessica. You guys, crazy. Go back inside. Take your anger out with little balls of paint. Okay.
Keesokan harinya, Jessica kemudian kembali curhat kepada Patrick tentang perasaannya terhadap Ted. Awalnya, Jessica percaya kalau perasaan ini adalah kesedihan karena kehilangan sahabat, tapi di pertemuan mereka kemarin, Jessica akhirnya memastikan kalau dia benar-benar menyukai Ted. Yesterday I realized that I do like Ted. I mean, Better. Ketika pulang ke apartemen, Jessica bersiap-siap untuk menonton film bersama Ted, dan kebetulan teman serumahnya yang bernama Sarah akan pergi keluar. Namun pada saat itu Sarah malah penasaran kenapa Ted menikah dengan wanita lain, karena dari apa yang dia lihat, Ted selalu merasa bahagia jika bersama Jessica. Di saat Ted dan Jessica lagi menonton film, Ted kemudian mulai membicarakan tentang perkembangan hubungannya dengan Kim. Sebenarnya malam ini mereka berdua juga ada acara kumpul-kumpul dengan teman yang lain, tapi Ted tiba-tiba aja memilih untuk pulang ke rumah dengan alasan dia ada pekerjaan yang harus diselesaikan. no, we're gonna go hang out with the guys. No, I gotta do work thing. It just came up. Take hanging out with you over anyone. Ketika lagi berkumpul bersama teman-teman, Jessica malah terlihat murung, sehingga mereka jadi teringat sama pertengkaran Jessica dan Kim waktu di arena paintball. Mereka bertiga pun lalu membicarakan tentang keburukan Kim waktu masih SMA dan meminta Jessica agar berhati-hati karena harimau nggak akan bisa mengubah belangnya. Oh, it's just a bunch of wedding planning stuff on my mind. A tiger never changes its stripes. Yeah, if she's so nice. Beberapa hari kemudian, Kim dan kedua sahabatnya datang ke sebuah tempat untuk mencoba dan membeli gaun pengantin. Di sana, Megan dan Lauren masih nggak menyangka kalau Kim akan menikah dengan Ted, karena dulunya mereka sering menghina Ted yang merupakan remaja paling gemuk di sekolah. I don't know, be happy that Ted grew up to be my real... Merasa kalau pernikahan ini terlalu terburu-buru, Megan dan Lauren kemudian mengingatkan Kim pada mantan pacarnya yang menurut mereka lebih cocok menjadi pasangan. Megan dan Lauren pun lalu membujuk Kim agar bertemu dengan Brian, dan jika Kim memang udah nggak ada perasaan apapun, mereka berdua percaya kalau Kim benar-benar serius untuk menikah dengan Ted. So different. So different. What talk about? I don't know. Keesokan harinya, Jessica kemudian datang ke rumah Ted untuk mengantar setelan jas yang akan dipakai di acara pernikahannya. Namun di rumah itu Jessica tiba-tiba mendengar Kim lagi menelpon seseorang, di mana Kim merasa ragu sama pernikahannya dan mengatakan sayang pada orang tersebut. And I love you too. Gara-gara pembicaraan itu, Jessica jadi percaya sama ucapan teman-temannya yang mengatakan kalau Kim adalah wanita jahat yang gak akan pernah berubah. Jessica pun mengira kalau Kim berencana balikan lagi sama mantan pacarnya dan ingin membatalkan pernikahan ini yang akan membuat Ted merasa patah hati. I have to tell Ted. What? No, Jessica. Di saat Ted sampai di rumah, Jessica langsung memberitahu tentang pembicaraan Kim yang merasa ragu dengan pernikahan mereka. Di sana, Kim mengaku kalau dia memang merasa gelisah dengan pernikahan ini, tapi ternyata Jessica udah salah mengira karena orang yang ditelepon itu adalah ayahnya sendiri. Yeah, that's your dad's number. Thank you. Karena kesalahpahaman ini, Kim jadi curiga kalau Jessica udah jatuh cinta kepada Ted dan sengaja nuduh sembarangan untuk membatalkan pernikahan mereka. Selain itu, Ted juga melihat kalau Jessica masih menyimpan uang muka yang ia berikan, yang membuat Kim jadi merasa kesal karena sampai sekarang mereka belum punya tempat untuk melangsungkan pernikahan. We're getting married this weekend and we don't have a wedding venue. I wouldn't want to ruin your special day. Jessica yang merasa bersalah atas kejadian kemarin, kemudian mencoba menghubungi beberapa orang untuk menyewa tempat pernikahan. Setelah berhasil, Jessica lalu meminta bantuan kepada Graham untuk memberi kabar kepada Ted dan Kim agar mereka berdua datang ke tempat tersebut. Tomorrow, can you meet? Oh, Graham, so nice to hear from you. Sesampainya mereka di tempat tujuan, ternyata tempat itu merupakan tempat pernikahan favorit Kim yang udah susah payah dipesan oleh Jessica untuk menebus kesalahannya. Jadi besok Ted dan Kim bisa mengadakan acara pernikahan di tempat ini, sehingga mereka berdua harus mengabarkan para tamu tentang perubahan lokasi dari pernikahan mereka. Can't believe she
You guys call all your guests, give them the new location. Guest called in. Keesokan paginya, tepat di hari pernikahan, Jessica meminta bantuan dari para lansia untuk mendekorasi tempat pesta tersebut. Ternyata diam-diam Jessica juga datang ke tempat itu agar dia bisa memberikan pengarahan kepada Patrick yang bertugas mengawasi para lansia dalam mengerjakan rencananya. Yeah. Can you check on Doris? I think she's plucking the flowers again. Setelah semua persiapannya udah beres, Jessica malah mendapat kabar buruk dari Patrick yang memberitahu kalau mereka nggak melihat Ted di tempat itu. Di sisi lain, Gail juga nggak bisa menemukan keberadaan Ted, dan sebagai sahabat yang udah mengenalnya dari kecil, Jessica bisa menebak kalau Ted sedang bersembunyi di rumah pohonnya. Please, Jessica, hurry. I'm on it. Sesampainya Jessica di tempat tujuan, dia kemudian mencoba membujuk Ted agar mau kembali ke tempat pernikahan. Di sana, Jessica juga meminta maaf atas kesalahannya dari beberapa hari yang lalu, di mana dia udah menuduh Kim berselingkuh dan ingin membatalkan pernikahan mereka. Kim was just gonna be that same mean queen from high school. Tapi di satu sisi, Ted jadi berpikir kalau pernikahan ini terlalu terburu-buru, karena pada kenyataannya hubungannya dengan Kim baru aja berjalan selama beberapa bulan. Jessica pun lalu menyarankan Ted agar membicarakan masalah ini kepada Kim, dan setelah mereka mengobrol sebentar, Ted akhirnya setuju untuk mengikuti Jessica ke tempat pernikahannya. I'm not sure that Kim is the one that I'm meant to marry. Let's go. Okay. Singkat cerita, saat sampai di tempat tujuan, mereka berdua kemudian bertemu dengan Kim yang ingin membatalkan pernikahan ini. Ternyata Kim beralasan kalau dia masih merasa ragu sama perasaan cintanya kepada Ted, dan setelah melihat kedekatan mereka berdua, dia akhirnya menyadari kalau Ted lebih cocok berpasangan dengan Jessica. The wedding together, and the truth is, that mean girl anymore. Setelah Kim pergi dari tempat itu, mereka berdua kebetulan bertemu dengan Gail, sehingga Ted langsung memberitahu kalau dia dan Kim udah membatalkan pernikahan mereka. Ted dan Jessica pun lalu kembali ke rumah pohon sambil menikmati kue pernikahan, dan 6 bulan kemudian mereka berdua akhirnya diceritakan menikah. Down to the last detail. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul From Friend to Fiancé. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film yang admin bawain ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.